Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tentunya seorang guru dituntut untuk mempersiapkan segala perencanaan pembelajaran dengan matang. Mulai dari menyusun rancangan pembelajaran, mendesain kegiatan pembelajaran, hingga menentukan penilaian bagi murid. Upaya ini dilakukan agar guru sukses membelajarkan murid baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan harapan murid dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Mewujudkan merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, beberapa pertanyaan sering dimunculkan guru sebelum melakukan pembelajaran. Apa yang akan murid saya pelajari? Seperti apa pembelajaran yang dapat mendorong bakat dan minat murid saya? Bagaimana saya dapat mengakomodir semua kebutuhan murid yang beragam? Dengan cara apa murid dapat mendemonstrasikan hasil belajar mereka? Bagaimana saya dapat melakukan penilaian secara adil dan objektif? Murid sebagai pribadi yang unik memiliki karakter yang berbeda dan kebutuhan belajar yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Dengan keunikannya ini pula, murid memiliki cara yang berbeda dalam menerima, memproses ide atau informasi yang diperoleh, dan menyajikan produk hasil belajarnya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memberikan ruang kepada murid untuk tumbuh dan berkembang, serta mengenali potensi diri yang dimiliki. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar dapat menjadi alternatif untuk menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi murid, mendorong murid berpikir kritis, kreatif, dan inovatif mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar dapat diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan yang bertanggung jawab bagi murid, baik dalam belajar, berkarya, dan berinovasi tanpa harus merasa tertekan atau dibebani dengan tugas-tugas pelajaran. Terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan persiapan atau langkah-langkah yang tepat dalam melakukan pemetaan kebutuhan murid, baik meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam hal ini meliputi strategi pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada awal pembelajaran, di proses kesiapan belajar murid, guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Dalam hal ini digunakan bantuan aplikasi ClassPoint sebagai media pembelajaran interaktif untuk melaksanakan asesmen kepada murid, baik yang sifatnya kognitif maupun non-kognitif. Murid dengan kesiapan belajar yang sangat baik diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal-soal berpikir tingkat tinggi dan soal-soal hot yang dapat diakses pada portal rumah belajar. Sedangkan kelompok yang lain diberikan latihan melalui kegiatan bercerita "Siapakah Aku?" terkait konsep materi hidrokarbon yang telah dipahami. Dalam hal ini, guru melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Aku adalah benda padat. Akan tetapi setelah aku diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, tiba-tiba boom! Apaan tuh? Jadi apa? Selanjutnya, pemetaan kebutuhan belajar murid dilakukan berdasarkan perbedaan minat belajar murid. Untuk murid yang memiliki bakat dan minat di bidang seni, menghasilkan produk berupa karya isomer dari senyawa hidrokarbon yang dibuat atau didesain menggunakan bahan-bahan alam sekitar seperti dedaunan, biji-bijian, atau dapat menggunakan plastisin dan lain sebagainya. Untuk murid yang memiliki bakat dan minat dalam dunia game, diberikan kesempatan untuk merancang game kimia hidrokarbon menggunakan aplikasi Warwall.
Demikian pula murid yang memiliki bakat dan minat dalam berkreasi menggunakan aplikasi lain diberikan kesempatan untuk membuat produk karya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan pembelajaran ini, dilakukan sesi sharing hasil produk untuk memotivasi dan mendorong murid memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil karya murid yang lain. Pemetaan kebutuhan murid juga dapat dilakukan berdasarkan profil belajar murid. Dalam hal ini, dilakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Murid merdeka belajar disesuaikan dengan gaya belajarnya, baik secara visual, auditori, dan kinestetik. Pada pembelajaran hidrokarbon, murid yang memiliki gaya belajar visual diberikan materi menggunakan PowerPoint atau PPT, video, dan gambar yang dapat diakses pada sumber belajar portal Rumah Belajar. Untuk murid yang memiliki gaya belajar secara auditori, diberikan proses pembelajaran berupa rekaman suara menggunakan iringan musik dan lagu. Tim saya karena telah membantu kerja kelompok hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya karena telah mengajar kami. Juga atas kelompok lain telah menyimak materi kami dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 akan memberikan kesan selama melaksanakan pembelajaran kimia. Mudah, sangat membantu, Menyenangkan, Luar biasa, mudah dipahami. Kreatif, menarik, keren, asik, bermanfaat, kimia, spektakuler. yes, yes, yes. Pembelajaran berdiferensiasi terbukti efektif mendorong murid menuju karakter profil pelajar Pancasila.